Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan mengusir kegelisahan dan kegalauanku. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ma'asyiral muslimin, ahlul Quran, ahlullah yang selalu semangatnya kita masih menyambung lagi pembahasan pekan lalu tentang pembangkangan manusia, dan semua kita punya potensi untuk itu. Dan berujung pada pembahasan kemarin, ada iblis, ada setan yang semangat menggoda kita. Nah, ini perlu kita tekankan pada masalah ini, yaitu semangatnya syaitan, iblis untuk menggoda kita. Coba kita panaskan hati kita dengan semangatnya mereka, ya. Di surah Al-Isra ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ara'aytaka hadzal ladzi karramta 'alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Berkatalah iblis itu, terangkan padaku inikah orang yang lebih mulia dariku? Maka sekiranya engkau tunda, engkau beri waktu sampai hari kiamat, benar-benar aku sungguh akan menyesatkan anak keturunannya kecuali sedikit. Coba rasakan dulu semangat iblis, siap melawan kita sampai hari kiamat. Bukan sekedar 10 tahun, bukan sekedar 100 tahun, 1000 tahun, sampai hari kiamat. Coba kita ukur-ukur atau rasakan semangatnya, jemaah sekalian. Untuk apa? Dengan membumbuhi 2 huruf taukid pada permusuhannya kepada kita. La ahtanikanna
lam taukid dan nun taukid sakilah, benar-benar sungguh aku sesatkan keturunan mereka. Ditambah lagi apa? Illa qalil, cuma sedikit yang selamat. Tuh lihat, kenapa sampai Allah infokan semangat iblis ini pada kita? Maka yang pantas menghadapi ini adalah orang yang semangat juga, agar tidak kalah. Jadi kita kobarkan semangat kita. Nah, kalau iblis sampai waktu yang begitu lama, sampai hari kiamat tetap bersemangat, maaf, saya jemaah sekalian mungkin tinggal 1 tahun waktu kita, nggak mungkin sampai 100 tahun lagi kan, apalagi sampai hari kiamat waktu kita. Mungkin ada yang tinggal 1 jam lagi di antara kita, ada yang mungkin 10 tahun. Masih jauh bedanya panjangnya semangat iblis daripada kita. Tolong dipegang ini jemaah sekalian. Padahal dia di jalan kesesatan, bahkan dia tahu nasibnya akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Tahu kan, dengan ancaman Allah. Karena kesombongannya dia harus dilempar ke neraka. Dia tahu. Ya Allah, bukannya semangat untuk bertaubat gitu ya jemaah sekalian. Nah, jalan kita sudah jelas dan terang sekarang. Kita di jalan Allah, di jalan Al-Quran, mulia, sudah kita bahas berlama-lama gitu. Jangan sampai kendor semangat kita. Siap menguatkan semangat semuanya? Siap, oke. Semangatnya. Kita ke surga, jangan nggak semangat. Iblis ke neraka semangat ini. Semangatnya di temenan. Ya Rahman ya Rahim. Jadi kenapa sampai Allah menyampaikan semangat iblis ini? Kita jangan kalah semangat. Tambah lagi satu lagi ayat yang menunjukkan semangat iblis pantang putus asa, pantang menyerah menggoda kita. Qala fa bima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis berkata, jadi menjawab apa yang disampaikan oleh Allah, keputusan celaka buatnya. Karena engkau telah menghukum aku sesat, la aq'udanna, ya Allah, aku benar-benar akan terus menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, tak halang-halangi. Kemudian caraku gimana? Kemudian benar-benar aku datangi mereka dari depan, ya, dari belakang, min khalfihim, dari kanan, dari sebelah kiri mereka juga. Apa tujuannya? Dan
engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka menjadi orang yang bersyukur. Allahu Akbar. Kalau tadi la ahtanikanna, benar-benar sungguh tak sesatkan mereka. Kalau ini la aqudanna, sama, ada lam taukid di hadapannya dan di akhirnya nun taukid sakilah. Benar-benar sungguh aku halangi terus mereka dari depan, dari belakang, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, tak kepung mereka. Oh, ya Rahman Rahim. Ada yang menarik yang perlu kita ingat selain semangat mereka, jamaah setan itu ya, tujuannya tadi cuma sedikit satu ya, kalau dia yang pertama tadi di surah apa? Al-Isra ayat 62, sedikit mereka yang masih dalam kebenaran, sedikit yang selamat dari kesesatan. Yang kedua adalah sedikit yang pandai bersyukur. Jadi kalau yang pertama tujuannya sesat, berarti apa? Jangan berhenti mendengar tausiah. Nah itu dia perlunya taklim rutin. Kan sesat, yaitu orang yang selalu dikuasai oleh bisikan setan. Berarti orang itu nggak ada pembandingnya, nggak ada yang lawan dengan arahan-arahan kebenaran dari tausiah dan taklim. Ini dia tetap menambah semangat kita untuk tadabbur dan taklim Al-Quran. Jangan berhenti. Nggak ada istilah berhenti sudah, karena dia membisiki kita nggak pakai berhenti. Kalau berhenti berarti nauzubillah min dzalik, jangan-jangan alamat kita kalah. Berhenti melawan maka kalah. Makanya sampai Allah mengatakan rugi orang-orang yang beriman. Meskipun dia juga beramal soleh, rugi, kecuali yang ketiga harus dipenuhi, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi maaf, kita jangan hanya sibuk iman saya soheh. Maaf ya, saya bukan mengatakan tidak boleh. Soheh, kamu apa? Amal saya sesuai tuntunan, saya beramal. Jangan berhenti di situ. Tapi siapkah kita mendengar nasihat? Bayangkan, ingat ini. Jangan sibuk hanya ngurus itu tadi, level iman kita, level amal kita, tapi level ketawaduan kita mendengar nasihat perlu dan harus kita tunjukkan kalau ingin gak termasuk orang yang rugi. Dan kita sering ada di dua itu tadi, membanggakan iman dan amal. Tolong ingat ini. Tapi pernahkah kita bangga rutin taklim, rutin dengar nasihat? Malah justru ada orang kalau sudah bukan temannya yang beri nasihat, nggak didengar. Itu ada tuntunannya nggak itu? Padahal yang disampaikan Al-Quran. Mestinya fastami'unal qaulah, disuruh dengar ucapan itu dulu, baru menilai. Astagfirullahaladzim. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau dia ingin terus menyesatkan kita ingin terus benar dengan mendengar tausiah, taklim, tadabbur. Nah, yang kedua, kita akan ditarget menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Targetnya iblis. Maka kita juga harus selalu membina rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya Allah, kita harus kepung diri kita dengan pandangan-pandangan orang yang pandai bersyukur. Bertemu teman di Masjid Manarul, alhamdulillah, sungguh indahnya pertemanan dalam kebaikan. Alhamdulillah. Tolong disyukuri loh ini. Kita menjadi jamaah Manarul Islam. Alhamdulillah, karunia Allah aku Manarul. Alhamdulillah. Banyak orang yang berjamaah di alun-alun. Saya bukan masalah memvonis, bukan ya. Artinya enggak peduli masjid misalnya gitu loh. Ada yang banyak berjamaah di pinggir jalan, terus ngerasani orang, goda cewek. Kita enggak termasuk di situ. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kita enggak kumpulan oligarki yang berusaha memeras orang lain, ya, memperdaya hukum dan membohongi rakyat. Kita nggak termasuk. Alhamdulillah. Misalnya, loh, kita harus ungkapkan kepada Allah, alhamdulillah. Bisa rutin salat jamaah, alhamdulillah. Tolong disyukuri itu loh. Jadi jangan yang ada soleh ini paling soleh, jangan itu jemaah sekalian, sombong nanti. Astagfirullahaladzim. Sudah mendapat materi inti hati, alhamdulillah. Ntar lagi di sana materi untu, alhamdulillah, dapat. Coba jemaah sekalian. Ya Allah, sementara banyak saudara kita yang perlu kita doakan, kasihani, sulit makan, sulit minum. Alhamdulillah, kita masih sehat, alhamdulillah. Pokoknya seluruh pandangan kita kemana kita memandang, membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bersyukurlah engkau ketika Allah mengilhamkan dirimu pandai bersyukur. Langsung begitunya jemaah sekalian. Bersyukurlah engkau ketika engkau sering bersyukur kepada Allah yang memberi ilham untuk bersyukur. Alhamdulillah. Semangatnya bersyukur. Kita bisa bilang pemburu surga juga bersyukur, alhamdulillah, enggak buru yang lain. Alhamdulillah, disyukuri jemaah sekalian. Ya Rahman ya Rahim. Jadi kalau bicara bersyukur, bahwa kita selalu mengakui bahwa seluruh nikmat ini bisa kita terima, itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sayyidul istighfar kita pagi dan sore, abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui bahwa seluruh nikmat yang kurasakan itu pemberianmu ya Allah. Punya anak soleh solehah, alhamdulillah. Bisa tinggal cuma kontrakan, alhamdulillah. Sudah mulai nyicil rumah, alhamdulillah. Belum selesai, alhamdulillah, yang masih nyicil. Ada yang sudah punya, alhamdulillah. Pokoknya semua kita cari alasan, kita ingat nikmat Allah, kita ingat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Nah, kedua hal tadi, rajin taklim tadabbur Al-Quran dan selalu bersyukur dalam semua keadaan. Alhamdulillah ala kulli halin, kan begitu. Bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi.
Alhamdulillah. Sebagaimana yang sering melihat media, alhamdulillah suamiku syahid, alhamdulillah abiku di surga, sambil nangis, tapi alhamdulillah. Dan kita alhamdulillah masih bantu Palestina. Nah, itu perlu kita, alhamdulillah masih bisa kling bantu Palestina, minimal dengan doa, dengan dana juga bagus. Ya Rahman ya Rahim. Nah, ketika kita berusaha untuk memperkuat dua hal ini saja, ya, untuk tetap dalam jamaah taklim dan tadabbur Al-Quran, untuk tetap pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus ditopang dengan mujahadah, ya, dengan mujahadah kita. Sebagaimana iblis siap dalam waktu yang sangat panjang bersungguh-sungguh menyesatkan kita dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Tolong, ini harus diingat selalu jemaah sekalian. Kalau bisa ayat ini kita hafal jemaah sekalian. Surah apa tadi? Surah Al-Isra ayat 62 dan surah Al-A'raf ayat 16-17. Kuatkan semangat untuk tetap dalam kebenaran melalui tadabbur dan ta'lim, dan lakukan semangat kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat jemaah sekalian, bagaimana kita tetap menjaga bara semangat kita agar dia terus membara semangat kita. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Yang pertama, selalu saja setiap kita beramal, kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus dihadirkan jemaah sekalian. Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum. Katakanlah, beramallah kalian, dan pada waktu beramal ingat Allah selalu melihat amalmu. Fasayarallahu amalakum. Ada terusannya wal rasul juga ada, tapi kita tekankan di situ jemaah sekalian. Allah selalu melihat amalku. Termasuk apa? Rajin taklim atau malas. Itu Allah tahu, Allah lihat. Nah, begitu jemaah sekalian. Allah lihat ketika kita pandai bersyukur dalam bentuk amal-amal ketaatan kepadanya. Allah tahu, Allah lihat. Bahkan kita bukan hanya tahu bahwa Allah melihat, tapi sifat kemanusiaan kita muncul sebagai manusia yang manusiawi. Maksudnya, seseorang kalau dilihat amalnya oleh orang lain gimana? Seperti mandor lagi berdiri di hadapan tukang-tukangnya, wih semangat, padahal aduh haus nih, tapi wih semangat. Ada Pak Mandor yang lihat dia naik motor, asalnya santai, wih anak polisi, lengkap gak? Wih semangat, biar penampilan lengkap, nggak ketangkap. Semangat, karena ada yang lihat. Wah kurang nih, belok balik lagi. Semangat mas kalian. Anak-anak kita yang kita perhatikan selalu semangat di depan orang tuanya. Ini mas kalian ya, begitu. Kemarin ada acara karnaval, biayanya mahal,
Terus siang-siang acaranya. Gimana? Semangat gak? Semangat dia buat tuh ogok-ogoknya. Meskipun dia tentang oleh masyarakat santri bangil, ini acara yang berbau AAA beginilah, tetap jalan. Semangat. Kenapa? Apa? Ada juri yang lihat. Karena penglihatan juri itu berakibat kepada juara atau tidak. Kalau juara ada hadiahnya, tuh semangat. Nah ketika kita beramal, ada ngelihat kita Allah yang menilai kita, dan nanti imbasnya ada surga atau neraka hasilnya. Hadiahnya surga. Kita semangat jemaah sekalian. Meskipun kita capek, ngos-ngosan ke masjid, semangat. Apalagi masih muda gitu kan. Ya Rahman ya Rahim. Jadi ingat, iringilah setiap amal kita dan langkah kita. Allah melihat. Allah melihatku. Semangat terus jemaah sekalian, bahagia. Ya Rahman ya Rahim. Jemaah sekalian, masih ingat enggak ceritanya sang penggembala? Masih ingat enggak sang penggembala yang sedang digoda oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah? Anak muda, saya beli 1 ekor kambingmu nih, boleh enggak? Ya enggak, ini bukan punya saya tuan, tugas saya, amanah saya cuma memelihara. Digoda lagi sama Umar bin Khattab. Ya, kambingmu hilang 10, tuanmu nggak tahu, cuma 1. Apa yang membuat dia nggak tergoda? Sebagaimana setan menggoda. Kenapa? Fa aina Allah? Di mana Allah Tuhan? Allah yang sedang melihatku. Ya Allah ya Rabbi. Fa aina Allah? Wa aina Allah? Jadi kalau kita lagi ngeliur-ngeliurin, fa aina Allah? Woi, semangatnya. Lagi ngantuk-ngantuk, fa aina Allah? Ngeliur lagi kan? Allah ngelihat kita ngantuk ya misalnya. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rabbi Karim. Yang kedua, agar semangat kita terus membara, ya, ingat bahwa setiap amal walaupun bentuknya kecil, kita tidak boleh meremehkannya. Paling kecil bentuknya tidak boleh diremehkan, apalagi kelihatan besarnya. Kalau sekarang kita taklim sekarang ya, kelihatan kita duduk berlama-lama di masjid, kelihatan menahan kantuk gitu misalnya, kelihatan serius gitu ya, itu amal luar biasa. Amal sekecil apapun tidak boleh kita remehkan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali dalam dirimu wahai umatku engkau punya sifat meremehkan perbuatan baik sekecil apapun bentuknya, meskipun dalam bentuk engkau berwajah ceria ketika berhadapan dengan saudaramu. Jadi maaf, sekarang ini jangan diremehkan. Maaf ya, lihat saya tersenyum dong. Halo, tersenyum dong. Saya ke Anda senyum dong. Ayo, pahala jangan diremehkan. Rugi kalau nunduk lagi nih, rugi, nggak ada pahala, pahala senyumnya nggak dapat. Coba lihat saya senyum, pahala. Subhanallah, jangan diremehkan. Artinya jangan sampai tidak dilakukan. Ya Allah, apalagi amal yang kelihatan lebih besar lagi. Jadi artinya
kita meyakini bahwa ganjaran yang Allah berikan gak ada yang kecil, besar semua jemaah sekalian, nilainya besar. Makanya kita semangat terus jemaah sekalian, bahagia untuk taklim dan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman Rahim. Yang ketiga, kenapa semangat kita terus membara? Saat pertanggungan jawab amal kita semakin dekat. Saat pertanggungan jawab amal kita semua semakin dekat. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Bagaimana ayat itu? Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat saat-saat amal mereka dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah, tapi mereka dalam keadaan lalai, bahkan semakin berpaling. Kalau iblis tadi siap dalam waktu yang panjang sekali sampai hari kiamat bersemangat, kita ini semakin pendek waktunya, kesempatan kita semakin pendek. Harus lebih semangat. Semangat yuk. Makin pendek waktu kita ini, semakin kelihatan batu nisan di kepala kita ini, di wajah kita kelihatan. Apa kata orang, bau-bau kuburan wes tercium. Ya Allah, apalagi kalau bukan semangat jemaah sekalian. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Itu jemaah sekalian, tiga hal ini kalau kita pegang, mudah-mudahan kita tetap bersemangat untuk menjaga iman kita dalam taklim, tausiah dan tadabbur, dan tetap berupaya berpenampilan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Semoga Allah selalu memberi kita ma'unah dan hidayah, sehingga kita menjadi orang-orang yang ketika dicabut nyawanya dalam posisi dan level semangat yang memuncak, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.